bahwa gadis angkat itulah satu-satunya putri yang ia miliki. Dalam pandangannya, Nadia hanyalah seseorang yang bersalah dan tidak pantas mendapatkan kasih sayang. Sikap ayah itu membuat semua orang ikut memperlakukan Nadia seperti pelayan. Pada suatu acara, ia bahkan disuruh mencuci mobil tamu, layaknya seorang pembantu. Sang ayah hanya berdiri diam, tidak menghentikan, bahkan memerintahkannya untuk tidak merusak suasana, karena hari itu adalah ulang tahun gadis angkatnya. Menghadapi penghinaan seperti itu, Nadia tidak berani melawan. Ayahnya pernah mengancam akan menghentikan makanannya dan melarangnya sekolah jika ia tidak patuh. Padahal, ia telah berjanji kepada ibunya untuk masuk universitas terbaik. Ia tidak ingin mengingkari janji itu. Jadi, dengan berat hati, ia menahan semua rasa sakit dan pergi mencuci mobil. Namun gadis angkat itu tidak berhenti di situ. Ia ingin sepenuhnya menyingkirkan Nadia agar menjadi satu-satunya anak sang ayah. Tiba-tiba, ia menuduh Nadia diam-diam mengenakan gaunnya malam sebelumnya. Padahal kenyataannya, gadis angkat itulah yang mengenakan pakaian peninggalan ibu Nadia sehari sebelumnya untuk pamer. Nadia yang marah mencoba merebutnya kembali, tetapi justru dimanfaatkan oleh gadis angkat untuk memfitnahnya. Tidak peduli seberapa putus asa Nadia menjelaskan kebenaran, sang ayah tetap menganggapnya berbohong. Ia bahkan memerintahkannya untuk meminta maaf. "Aku tidak melakukan apapun. Kenapa aku harus minta maaf?" katanya. Namun tanpa ragu, sang ayah langsung menamparnya. Tamparan itu benar-benar menghancurkan hati Nadia. Hari ini ayahnya berani memukulnya demi gadis angkat. Ia tahu, suatu saat ayahnya mungkin akan memutus biaya hidupnya dan benar-benar mengusirnya. Gadis angkat itu terus memprovokasi dengan sikap acuh tak acuh. Amarah yang selama ini dipendam, akhirnya meledak. Nadia membalas dengan beberapa tamparan. Ia sudah tidak tahan melihat orang lain mengenakan barang peninggalan ibunya dengan sikap yang begitu tidak pantas. Sang ayah terkejut melihat keberanian itu. Tanpa berpikir panjang, ia mengusir Nadia dan tidak lagi mengakuinya sebagai anak. Keputusan itu memutus sisa terakhir kasih sayang di hati Nadia. Daripada terus hidup di penjara yang telah mengurungnya lebih dari 10 tahun, Nadia memilih pergi. Saat ia hendak keluar, teman gadis angkat itu berkata sinis bahwa ia boleh pergi, tetapi harus meninggalkan semua barangnya. Pakaian dan sepatu itu, katanya, dibeli dengan uang ayahnya, jadi ia tidak berhak membawanya. Sang ayah tetap diam, tidak menunjukkan reaksi apapun. Nadia bahkan tidak membalas sepatah kata pun. Ia langsung melepas rajut yang dibelikan ayahnya 3 tahun lalu. Juga sepatu yang selama ini ia pakai tanpa pernah diganti. Dengan suara tegas, ia berkata, "Ingat, bukan kalian yang mengusirku. Aku yang memilih pergi karena tidak sudi tinggal di sini lagi." Setelah itu, tanpa membawa apapun, Nadia melangkah pergi tanpa menoleh. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Ia berhenti, tubuhnya membeku. Di layar, tertera nama ibunya. Padahal, ibunya sudah meninggal lebih dari 10 tahun, dan nomor itu tidak pernah aktif sejak saat itu. Awalnya Nadia mengira ini hanya lelucon yang buruk. Namun jika itu benar-benar ibunya, dengan tangan gemetar, Nadia segera mengangkat telepon itu. Detik berikutnya, terdengar suara yang begitu ia kenal dari seberang sana. "Selamat ulang tahun, sayang sudah lama ya. Ibu sangat merindukanmu."